Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, saya Anton Suyoto S3R, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan dan peran. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku murid. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, yang kelima, segitiga restitusi. Oke, kita bahas mulai yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan terakhir adalah guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar dapat terciptanya budaya positif pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses.
Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antara materi. Keterkaitan antara materi budaya positif. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan tiga materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Kita bahas mulai yang pertama, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif kita kaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan yang terakhir adalah inovatif. Selain itu, guru harus juga memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan. Keterkaitan budaya positif dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Pemahaman. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4, budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan-rekan guru lainnya. Hal menarik. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman. Saya menangani murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Dalam hal ini saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
Hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani setiap persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu saya merasa bersalah karena harus memberi hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.